Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Home dengan saya Anwar. Nah, kalau kalian lihat di belakang saya atau di sekeliling saya, ini adalah salah satu perumahan yang menurut saya cukup eksklusif yang di-develop oleh GMTD Makassar. Ini adalah perumahan atau salah satu unit rumah yang dipasarkan di perumahan Grand River Views yang ada di Kota Makassar. Rumah ini tipenya 34, harganya 370 jutaan. Kenapa 370 jutaan? Ada banyak value yang akan kalian dapatkan kalau misalkan kalian membeli rumah ini. Well, itu yang akan kita jelaskan kepada kalian di video ini. So, ikuti terus video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng. Jangan lupa ditekan dan diaktifkan. Gambar jempol ke atas seperti ini bosku, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang butuh rumah atau perumahan di sekitar GMTD Makassar atau Tanjung Bunga Makassar. Jangan lupa tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah juga kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang ingin kalian tambahkan tentang ulasan kita kali ini. Well, rumah ini akan kita jelaskan ke kalian semua, dan biarkan kamera ini atau video ini menjadi pemandu buat kalian melihat bagaimana eksklusifnya rumah ini. So, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah rumah atau salah satu rumah show unit di klaster Laurus Residence yang ada di Makassar. Nah, kalau kita lihat di skate ini bangunannya, luas bangunannya 34 meter persegi, luas tanahnya 60 meter persegi. Nah, seperti apa bentuk bangunannya akan saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini adalah unit rumah yang lebar bangunannya atau luas bangunannya itu di 34 dengan luas tanah 60 meter persegi. So, untuk rumah ini lebarnya 6 meter, panjangnya 10 meter. So, ya itu jadi 6 kali 10 ya 60 meter persegi. Nah, kalau kita lihat dari depan, di depannya sudah ada carport yang menurut saya ini adalah carport yang cukup panjang. Ini bisa untuk mobil sepanjang 5 meter sekelas double cabin atau sekelas Pajero atau bahkan Alphard bisa diparkir di sini, karena kalau kita lihat ujungnya ada di bawah sini itu panjang sampai ke sana. Nah, selanjutnya kalau kita lihat desainnya dari depan, rumah ini memang kelihatan mungil tapi menunjukkan klaster atau kelas yang tidak murahan pastinya. Nah, dari desainnya kita bisa lihat untuk bagian tengahnya ada pintu pastinya untuk akses masuknya. Lalu kemudian jendela di bagian kiri untuk akses masuk ke dalam kamar itu persis berada di area depan carport. Lalu kemudian untuk yang di bagian sebelah kanannya juga ada jendela lagi untuk area pencahayaan masuk ke dalam rumahnya. Nah, rumah ini seperti yang saya jelaskan di awal, harganya 270 jutaan, persisnya 271 juta. Kenapa bisa rumah seukuran ini 271 juta? Yang pertama adalah kalian akan mendapatkan hunian dengan lingkungan yang seperti ini. Ini akan sangat nyaman untuk hidup dan besar, membangun keluarga di lingkungan yang super damai, super tenang, dan super nyaman seperti ini. Selain itu, khusus untuk perumahan ini, itu penghuninya untuk klaster perumahan ini dapat fasilitas kolam renang, dan itu free untuk seluruh penghuni di rumah yang ada di klaster ini. Nah, itu yang kita jelaskan di depan. Seperti apa bagian dalamnya, saya akan mengajak kalian untuk melihat sisi dalam dari rumah ini. Ya, tentu kita masuk mengaksesnya dari pintu utama. Nah, untuk lantainya masih menggunakan keramik 40-40 ya. 40-40 atau 30-30, kurang lebih 40-40. Nah, seperti ini untuk ruang tamunya. Untuk ruang tamunya cukup panjang ke belakang, jadi lebarnya 5 meter, panjangnya lebarnya 6 meter, panjangnya kurang lebih 7 meter. Ya, untuk bangunannya. Nah, kalau kita lihat di sono itu ada kitchen, jadi kitchen integrated dengan ruang tamu. Ini adalah konsep rumah minimalis yang tidak perlu terlalu banyak space, cukup mungil seperti ini dan nyaman pastinya. Itu membuat kita berasa ingin selalu pulang ke rumah pada saat semua pekerjaan atau aktivitas kita di luar sudah selesai. Nah, space ini menurut saya cukup luas. Kita coba lihat
dari sudut yang paling dalam. Sekarang saya berada di sudut yang paling dalam. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini ke depan. Jadi di sini adalah area kitchennya atau dapurnya. Di sini tempat masaknya, mencuci peralatan masaknya, lalu kemudian menyimpan peralatan masaknya dengan furniture yang ada seperti ini, ada kulkas dan seterusnya. Nah, meja makannya ditaruh di sini. Nah, dari meja makan itu integrated atau satu ruangan dengan ruangan tamu yang TV-nya bisa ditaruh di sini. Tapi apapun layout yang kalian lihat di rumah ini adalah layout untuk show unit. So, seluruh furniture yang ada di dalam rumah ini dalam rangka show unit, kalian bisa mempersonalize sesuai dengan apa yang kalian inginkan ketika kalian membeli rumah ini. Karena membeli rumah ini tidak include dengan furniture-nya. Kalau kalian mau include dengan furniture-nya, silahkan dikomunikasikan dengan marketingnya. Akan saya tampilkan nomor kontak marketingnya di video ini. Nah, selanjutnya dari ruang tamu ini di belakang masih ada area taman. Ini adalah area taman, ya mini taman lah ya menurut saya. Nah, kalau kalian mau membuat area kamar space-nya lebih luas lagi, ini bisa tinggal ditambahkan ke bagian belakang lagi. Tapi menurut saya dengan adanya area atau akses terbuka, ini terbuka di atas ya, kita lihat di atas ada frame besinya, ini aksesnya terbuka, itu akan membuat cahaya itu maksimal masuk ke dalam rumah. Entah kita sepakat apa enggak, tapi menurut saya bukan orang yang, saya tidak termasuk orang yang menganut paham terlalu tinggi bahasanya. Saya bukan tipikal orang yang menyukai rumah yang untuk bagian depan ada akses cahaya. Tapi pada saat kita masuk, akses cahaya yang langsung dari matahari loh ya. Tapi pada saat kita masuk, di belakang itu gelap. Jadi rasanya kita masuk di dalam gua. Tapi dengan adanya area terbuka yang ada di belakang ini membuat akses cahaya itu berimbang. Dari belakang ada cahaya, dari depan ada cahaya, sehingga pada saat siang hari kalian tidak akan membutuhkan benda-benda semacam ini. Ini benda tidak berguna pada saat siang hari. Nah, yang ini. Kecuali kalau misalkan kalian pasang pendingin ruangan, atau teman-teman pasang pendingin ruangan seperti ini, AC ya, dipasang di bagian sini, otomatis ya yang sananya untuk bagian belakangnya bisa ditutup pakai kaca, tidak mengeluarkan udara dingin yang ada di dalam, tapi akses cahaya tetap masuk. Untuk bagian depannya juga sama, di sini ada jendela, itu pintunya tinggal ditutup, masih terang masuk ke bagian dalam rumahnya. Nah, di atas sana ada lampunya juga, ada 2 ya, untuk area kitchen juga ada 1 yang ada di belakang sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, rumah ini mungil 34 meter persegi, tapi memiliki fasilitas 2 kamar. Kamar pertama yang ada di bagian depan, ukurannya kecil, nanti akan saya tunjukkan. Kamar mandi, tidak terhitung kamar tidur ya, kamar mandi. Lalu kemudian ini adalah kamar utamanya atau kamar si tuan rumahnya, adanya di sini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, saya sedikit menjelaskan bahwa pada bagian rumah ini untuk kursennya itu menggunakan kaca pastinya di sini untuk bagian jendela, dan kursennya ini menggunakan aluminium. So, yakinlah bahwa dengan penggunaan aluminium ini akan sangat tahan terhadap rayap, anti rayap lah istilahnya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian bisa dipasangi gorden dengan ukuran yang besar seperti ini. Ini cukup baik untuk meredam suara juga. Nah, untuk pintunya cukup kokoh ya, untuk pintu bagian depannya. Ini materialnya cukup kokoh. Tapi satu hal yang perlu teman-teman semua pahami, bahwa berada di lingkungan perumahan yang didevelop oleh Tanjung Bunga ini atau GMTD ini, untuk urusan security itu menurut saya bukan lagi menjadi persoalan, karena memang di sini sangat safety, semua perangkat security-nya itu sangat sigap. Nah, untuk kamar pertama, sebelum kita masuk ke kamar utamanya, kamar pertamanya di sini ukurannya kecil ya. Kalau kita lihat ukurannya kurang lebih 2x2 ya. Ini peruntukan untuk anak, jadi rumah ini sangat cocok untuk papa dengan mama muda ya. Papa muda dengan mama muda ini sangat cocok dengan
adanya satu anak, misalkan anaknya masih umur, ya bahkan orang dewasa pun bisa tidur di sini, kecuali orang yang panjangnya lebih dari 2 meter itu pasti akan kesusahan. Kalau rata-rata Indo kan ya tinggi kurang lebih 170 tuh udah tinggi banget. Kalau ukuran Indo 175 tuh udah tinggi banget. Nah kalau ini 2 meter masih ada space 2,5 meter, 25 cm. Nah seperti ini tempat tidurnya. Lalu kemudian untuk meja belajar bisa ditaruh di sini persis menghadap ke jendela. Ya seperti itulah. Kalau misalkan belum punya anak, ini bisa dijadikan sebagai tempat kerja atau studio misalkan untuk orang RC atau untuk konten kreator, bisa menjadikan ini sebagai tempat untuk membangun atau mencari inspirasi yang menarik. Ya, hiasan-hiasan dinding seperti ini bisa dipersonalize sesuai dengan yang kita inginkan. Lampu-lampunya juga sama, dan di atas ini masih ada satu lampu. Akses cahaya masuk ke dalam kamar membuat lampu itu tidak berguna. Bahkan kalau kita matikan seperti ini, untuk area kamar ini masih sangat terang. Akses cahaya masuk masih sangat terang. Nah, seperti ini untuk kamar pertamanya. Sama bahannya untuk kusennya, aluminium. Pasti akan sangat bandel terhadap air. Nah, di sini ada cermin ya untuk dandan pada saat keluar dari kamar mandi. Tapi dalam kamar mandi juga ada sih sebenarnya. Dan ini bisa dipersonalize sekali lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk kamar mandinya, menurut saya ini cukup luas. Kamar mandinya ya, lebar 2 meter, lebar 1 meter, panjang ke dalam 2 meter. Ini cukup luas. Dilengkapi dengan shower, bahkan yang di atas adalah water heater ya. Setahu saya water heater yang ada seperti ini ya. Yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, di sini juga sudah ada pengaturan untuk hot dan cold-nya untuk airnya. Nah, di sini bisa kita lihat yang merah tuh panas, yang biru tuh biasanya dingin. Nah, untuk klosetnya sudah menggunakan kloset duduk seperti ini, so pasti tidak pegal pada saat BAB. Lalu kemudian untuk furniturnya bahannya Toto. Ini adalah bahan dengan kualitas yang premium juga. Untuk kamar mandinya, nah sekarang akses dari kamar mandi kita menuju ke ini adalah tempat yang kalian paling rindukan pada saat kalian penat, capek, butuh istirahat ketika pulang atau selesai beraktivitas di kantor. Nah, ini adalah kamar utamanya. Kamar utamanya kalau kita lihat, ini space-nya untuk ruang tamu. Jadi pintunya agak serong ke kanan, ya. Jadi nggak lurus, dia agak serong ke kanan untuk memperluas area kamar utamanya. Nah, seperti ini. Jadi kamar utamanya ini ukurannya kurang lebih 3x3 untuk kamar utamanya. Nah, untuk bahan pintunya sama materialnya, bahannya anti rayap juga pastinya. So, lebih tahan lama dan bisa dipakai untuk ya long life lah istilahnya seperti itu. Nah, di dalam kamarnya ada satu lampu, tapi lampu tidak terlalu difungsikan pada saat ada akses cahaya masuk dari jendela yang ada di belakang sini. Nah, itulah pentingnya tadi. Itulah pentingnya adanya akses cahaya masuk di area kitchen dan adanya taman-taman yang ada di belakang untuk membuat kamar ini tidak terasa seperti gua, tidak terasa seperti tempat yang sangat terpojok berada di dalam. Dengan adanya akses cahaya ini akan membuat hemat listrik pastinya. Tidak perlu harus selalu menggunakan penerangan dari energi listrik, cukup menggunakan penerangan dari matahari, apalagi pada saat siang hari. Nah, untuk kamar ini bisa dipergunakan tempat tidur dengan ukuran yang besar untuk 2 orang seperti ini, untuk suami istri, atau untuk yang belum menikah bisa menggunakan atau men-setup tempat tidur untuk 1 orang. Ya, tapi lebih nyaman 2 orang sih kayak gini, lebih leluasa untuk guling-guling lah, untuk muter-muter di dalam tempat tidurnya. Nah, selain di sini, jadi di sebelah kanannya juga masih ada akses cahaya yang ini tembusnya ke area taman yang di samping kitchen. Nah, sana ada kitchennya ya. Jadi dia tembusnya ke area kitchen situ. So, otomatis sangat maksimal untuk urusan pencahayaan masuk ke dalam kamar. Nah, di sini, area sini bisa di setup untuk lemari-lemari seperti ini untuk menata
perlengkapan kerja, pakaian, laptop atau apapun yang bisa disimpan di situ. Nah, seperti inilah ukuran kamarnya. So, ya seperti ini ukuran kamar daripada rumah ini. Lalu kemudian untuk layout kitchennya seperti ini, ya. Di atas ada AC, bisa di set di situ untuk pendingin ruangan tamu. Lalu kemudian di bagian depan sini ada kamar tamu, ruang tamu atau ruang santai keluarga. Ada kamar kecil ya, kamar ukuran kecil untuk anak. Lalu kemudian di sini ada satu kamar mandi atau toilet. Nah, seperti itu yang bisa kita ulas kali ini buat rumah yang ada di Tanjung Bunga atau Metro Tanjung Bunga ini, atau yang ada di perumahan Grand Riverviews yang ada di Makassar ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang membutuhkan informasi tentang rumah ini, silahkan di pause video ini untuk menghubungi nomor kontak yang kita tampilkan pada video kali ini. Nah, untuk daftar harganya pun itu bisa dikomunikasikan dengan nomor atau kontak marketing yang kita pasang di situ. Atau kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai perumahan ini, atau ada yang ingin didiskusikan mengenai perumahan ini, ada juga nomor kontak kami di deskripsi. Silahkan dikunjungi atau diklik linknya untuk mengkomunikasikan dengan kami perumahan-perumahan yang ada di Makassar. Termasuk kalau misalkan kalian adalah marketing yang lagi proses untuk memasarkan rumah di sini, itu bisa menjadikan video ini sebagai referensi untuk di-share ke siapapun yang membutuhkan informasi mengenai rumah ini. Well, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah kata atau ada yang keliru yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Semoga ini bermanfaat dan memberikan peluang buat kalian untuk memiliki salah satu rumah di hunian yang super eksklusif yang ada di sini. Well, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.